Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, video kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait dengan pencairan bantuan PKH di tahap yang pertama, bahwa saat ini bantuan PKH tahap 1 itu telah selesai dilakukan proses pencairannya. Artinya pencairan PKH tahap 1 sudah tidak ada termin lagi sampai pada termin yang ke-9. Dan sampai saat ini ternyata masih banyak juga penerima PKH yang sampai saat ini belum juga cair. Karena itu di sini kami akan memberikan informasi terkait dari 15 jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta yang sering muncul untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Karena itu simak terus informasi ini sampai tuntas terkait 15 jawaban dari pertanyaan KPM PKH yang sering muncul, yang mengakibatkan sampai hari ini juga masih banyak KPM PKH yang juga belum cair, bahkan ada yang nominalnya berkurang ataupun ada yang bertambah. Namun sebelum kami melanjutkan informasinya, tentunya bagi Sobat Sosial yang baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Bagi Sobat Sosial yang merasa ingin bertanya, silahkan langsung saja bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa akan dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung masuk pada informasinya. Nah Sobat Sosial, saat ini pencairan PKH di tahap 1 sudah cair sampai pada termin yang ke-9, yang artinya pencairan PKH tahap 1 sudah berakhir dan sudah selesai sampai pada termin yang ke-9. Dan saat ini tentunya juga masih banyak KPM PKH yang saat ini bantuannya ini tidak cair lagi. Ada yang berkurang, bahkan ada juga yang bertambah. Nah, di sini kami akan memberikan informasi terkait dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan KPM PKH yang sering muncul baik di kolom komentar dan di media sosial. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah lansia PKH itu kembali ke usia 60 tahun ke atas? Nah, untuk diketahui bersama Sobat Sosial bahwa sebelumnya di tahun 2021 bahwa perhitungan bantuan sosial PKH untuk komponen kategori lansia itu 70 tahun ke atas. Dan ternyata di tahun 2022 saat ini bahwa komponen PKH lansia itu berubah menjadi 60 tahun ke atas. Yang jawabannya adalah benar, saat ini komponen PKH lansia adalah 60 tahun ke atas. Sehingga sangat wajar jika misalnya ada KPM PKH yang mengalami kenaikan karena bisa jadi di dalam anggota rumah tangganya ada komponen lansia yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Selanjutnya yang kedua, apakah cucu masuk dalam komponen PKH? Nah Sobat Sosial, kita tahu bersama pada tahun sebelumnya untuk penerima bantuan sosial adalah keluarga inti dan cucu tidak termasuk.
Akan tetapi di tahun 2022 saat ini ada kondisi seperti itu tapi padan dengan DTKS, yang artinya jika misalnya dalam anggota rumah tangga mempunyai cucu dan juga masuk dalam DTKS dan padan, tentunya akan mendapatkan bantuan PKH. Selanjutnya, sumber data yang dipakai untuk penyaluran bansos PKH apakah dari EPKH atau DTKS. Nah, sobat sosial, di tahun kemarin data bansos itu menggunakan data EPKH yang dipegang oleh pendamping PKH masing-masing. Nah, di tahun 2022 ini kebijakan terbaru bahwa sumber data bansos ada pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana memadankan data di Dapodik dan Simpatika dengan DTKS? Nah, jawabannya adalah DTKS atau data DTKS dipadankan atau diadu datanya atau di link datanya langsung dengan data Dapodik. Nah, sobat sosial, kita tahu bersama bahwa saat ini banyak penerima PKH yang komponen anak sekolahnya itu tidak cair. Nah, salah satu penyebabnya adalah data dan namanya ternyata tidak terdaftar di dalam data Dapodik atau Simpatika. Sehingga kalau pada sebelumnya datanya itu sudah lengkap di data EPKH atau misalnya di data DTKS, namun di data Dapodik dan data Simpatika ternyata belum dimasukkan datanya atau tidak tercatat, tentunya bantuan sosialnya tidak akan terbayarkan. Selanjutnya, yang kelima, apakah bansos yang nominalnya berlebih dan sudah diterima oleh KPM harus dikembalikan ke kas negara? Jawabannya adalah tidak, karena memang itu sudah ditetapkan dalam SK penerima bantuan sosial. Karena itu, silakan saja diambil dan dihabiskan dananya. Selanjutnya, yang keenam, apakah bansos yang nominalnya kurang akan ditambahkan pada tahap berikutnya? Jawabannya adalah kurang, berarti ada yang tadinya tidak padan menjadi tidak padan atau padan Dapodik. Artinya perlu ada perbaikan data di Dapodik. Jadi tidak akan ditambahkan pada tahap berikutnya. Namun ketika sudah padan, tentunya pada tahap berikutnya jumlah bantuannya pasti akan sesuai. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang berikut, kapan EPKH akan diaktifkan kembali? Nah, kita tahu bersama bahwa saat ini EPKH itu menjadi pusat data bansos pada pendamping PKH. Namun saat ini sudah tidak bisa dilakukan lagi, dan jawabannya adalah semua pemutakhiran data dilakukan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dipegang oleh operator 6NG. Selanjutnya, kapan SDM PKH bisa melakukan pemutakhiran data di DTKS? Nah, kita tahu bersama jawabannya adalah kalau proses migrasi sudah selesai. Artinya masih menunggu proses migrasi, karena sampai saat ini pendamping PKH belum bisa melakukan pemutakhiran data secara full di aplikasi 6NG. Selanjutnya, terkait dengan KPM PKH yang sudah NE tapi masih mendapatkan bansos, bagaimana solusi terbaiknya? Nah, jawabannya adalah selama masih tercatat tidak NE atau non-eligible di DTKS, maka bantuannya akan tetap terbayarkan. Nah, solusinya harus dilakukan non-eligible kan di DTKS. Siapa yang melakukan NE? Tentunya yang melakukan adalah operator 6NG yang ada di desanya masing-masing, yang tentunya prosesnya berdasarkan pengusulan dan tentunya akan disetujui oleh operator 6NG yang ada di kabupaten. Dan proses NE itu juga harus sesuai dengan
ketetapan dari bupati atau wali kota, sehingga perlu ada SK dalam hal proses penetapan DTKS yang akan dilakukan non-eligible. Selanjutnya, termasuk komponen PKH yang sudah meninggal dunia tapi masih mendapatkan bansos lagi, bagaimana solusinya? Nah, jawabannya adalah akan dikembalikan ke kas negara dan mengubah statusnya di DTKS. Selanjutnya, apakah penyebab KPM yang masih eligible tapi saldonya nol dan belum masuk data bayar, sementara di DTKS datanya sudah masuk? Jawabannya adalah tidak padan dapodik atau masuknya terlambat dari pengesahan DTKS. Jadi inilah salah satu penyebab mengapa masih ada yang saldo nol, karena datanya tidak padan dengan dapodik atau misalnya terlambat dalam proses pengesahan dalam data DTKS sehingga menunggu pengesahan pada selanjutnya. Selanjutnya, untuk komponen yang sudah masuk KK dan masuk DTKS tapi belum terhitung komponen, bagaimana memperbaikinya? Jawabannya adalah kapan masuknya. Jika masuknya sudah disahkan DTKS, maka harus menunggu pengesahan DTKS yang selanjutnya. Selanjutnya adalah terkait dengan KPM yang sudah non-eligible dan sudah dihapus dari DTKS tapi masih keluar dalam data SP2D, bagaimana cara melakukan non-eligible-nya? Jawabannya adalah apakah mengubah DTKS sudah ada surat dari bupatinya juga ke Pusdatin sebagai pengesahan. Jadi saat ini untuk proses melakukan NE pada DTKS harus menunggu pengesahan dari bupatinya yang selanjutnya menuju ke Pusdatin sebagai pengesahan. Selanjutnya, berapa jumlah maksimal bansos PKH per tahun? Jawabannya adalah tidak melihat maksimal tapi menghitung kebutuhan yang real. Dan selanjutnya, berapa komponen PKH yang masuk dalam perhitungan bansos PKH? Jawabannya adalah maksimal 4 dengan perhitungan bansos paling banyak. Nah, Sobat Sosial, itulah informasi yang kami bisa berikan saat ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.